Halo teman-teman semua, welcome to my channel, Pensilnya Pena Channel. Kali ini saya akan menceritakan mengenai burung enggang, yaitu makhluk sakral suku Dayak yang dipercaya sebagai utusan roh. Di tengah lebatnya hutan Kalimantan, di antara pepohonan tinggi yang seolah menyentuh langit, ada satu suara yang berbeda, suara kepakan sayap yang besar dan berat dan terasa seperti bukan burung biasa. Ya, masyarakat setempat percaya ketika burung ini muncul, itu bukan sekedar kebetulan. Dia datang dengan membawa pesan. Namun bagi banyak sebagian orang, dia hanyalah seekor burung. Namun bagi suku Dayak, dia adalah simbol kehidupan, utusan dari atas dan penjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Burung itu adalah burung enggang. Kalau kamu melihat pertama kali, mungkin kamu tidak tahu burung itu burung apa, karena ukurannya besar, paruhnya panjang dan melengkung dengan warna yang bagus, dengan tonjolan khas di bagian atas yang membuatnya terlihat seperti makhluk dari dunia lain. Burung enggang ini dikenal juga sebagai rangkong, yaitu salah satu burung ikonik yang hidup di hutan Kalimantan. Mereka hidup di hutan yang tinggi, jarang turun ke bawah, dan lebih sering terlihat melintas di langit dengan kepakan sayap yang kuat dan khas. Bahkan suara kepakannya juga sudah sangat besar dan banyak membuat orang langsung menoleh. Dan yang paling penting bagi masyarakat Dayak, burung ini bukan sekedar dari bagian alam, tapi dia adalah bagian dari kepercayaan. Bagi suku Dayak itu sendiri, alam bukan sesuatu yang terpisah dari kehidupan manusia. Hutan, sungai, gunung, semua makhluk yang hidup di dalamnya itu memiliki roh. Nah, di antara semua makhluk itu, salah satu yang istimewa adalah burung enggang. Mereka percaya bahwa burung enggang adalah simbol dari dunia atas di mana tempat para roh leluhur berada. Ia dianggap sebagai perantara antara manusia dan dunia spiritual. Nah, jadi jangan heran ya jika bentuk burung ini selalu muncul dalam berbagai aspek kehidupan suku Dayak. Hal itu dapat kita lihat mulai dari ukiran di rumah panjang hingga motif di pakaian adat, bahkan dalam tarian tradisional suku Dayak. Nah, itu bukan hanya hiasan ya, tapi merupakan penghormatan di mana ada kekuatan yang lebih besar yang selalu mengawasi. Seringkali juga kemunculan burung enggang ini dikaitkan dengan pertanda tertentu, di mana ketika burung ini muncul, maka suatu peristiwa besar akan terjadi. Konon, jika burung enggang ini terlihat terbang melintas dari arah tertentu, itu bisa menjadi tanda akan datangnya keberuntungan. Namun jika suaranya terdengar di waktu yang tidak biasa, nah itu bagi beberapa orang percaya itu merupakan sebuah peringatan akan sesuatu yang bisa terjadi. Ada juga cerita mengenai seorang pemburu yang tersesat di dalam hutan. Ia berjalan tanpa arah selama berhari-hari hingga akhirnya melihat seekor burung enggang yang terbang rendah di depannya. Burung itu tidak menjauh, malah seolah-olah menunggu, dan ia memutuskan untuk mengikutinya. Dan beberapa saat kemudian akhirnya si pemburu itu menemukan jalan keluar dari hutan. Nah, sejak saat itu pemburu itu percaya bahwa burung enggang bukan merupakan sekedar burung, tapi juga sebagai penunjuk jalan. Burung enggang ini sendiri juga sering digunakan dalam upacara adat. Namun tidak semua orang bisa sembarangan memakai pernak-pernik burung enggang ini. Hanya beberapa orang yang memiliki kedudukan tertentu seperti kepala adat atau tokoh penting yang diperbolehkan menggunakan hiasan dari burung enggang. Karena dia melambangkan kehormatan, kebijaksanaan, dan hubungan dengan dunia roh. Kalau teman-teman perhatikan di tarian suku Dayak, itu juga terkesan beberapa penari mengikuti cara burung enggang terbang, yaitu anggun, pelan tetapi penuh kekuatan. Secara ilmiah, burung enggang ini juga dikenal sebagai salah satu burung yang paling setia pada pasangannya. Mereka hanya memiliki satu pasangan dalam hidup. Bahkan di saat bertelur, betina akan mengurung dirinya di dalam lubang pohon.
Dan burung jantanlah yang akan mencari makan setiap hari, menjaga dari luar. Yaitu bentuk pengorbanan dan kesetiaan yang luar biasa ya. Tetapi yang mulai disayangkan adalah hutan-hutan di Kalimantan yang dulu menjadi rumah bagi burung enggang perlahan mulai menghilang. Pohon-pohon besar mulai banyak ditebang dan habitat mereka juga mulai menyempit. Selain itu, burung enggang ini terkadang menjadi target perburuan liar karena dianggap bulu dan bagian tubuhnya bernilai tinggi. Jadi hutan yang merupakan rumah bukan hanya bagi manusia, tetapi juga semua makhluk hidup di dalamnya. Sekarang mulai berubah, bukan hanya pohon yang mulai hilang, tetapi suara hutan yang juga mulai perlahan hilang. Tetapi juga yang berubah adalah bagaimana cara manusia melihat alam. Dulu penuh rasa hormat, sekarang mulai bergeser. Jadi, burung enggang ini banyak mengajarkan kepada kita tentang keseimbangan, kesetiaan, dan juga hubungan antara manusia dengan alam. Demikian cerita burung enggang dari saya. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman. Sampai berjumpa lagi di cerita channel berikutnya. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih ya.